Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Vika Victoria Novianti, akan melakukan analisis artikel nasional dan juga internasional. Adapun sumber artikelnya dapat kita lihat pada slide yang berikut ini. Dan kemudian tujuan penelitian dari hasil analisis saya di artikel yaitu untuk mengidentifikasi efektivitas modul pembelajaran dengan pendekatan STEAM pada pembelajaran bioteknologi IPA berdasarkan penelitian mutakhir melalui jurnal nasional dan juga mengidentifikasi efektivitas pengaruh modal STEAM pada siswa berdasarkan penelitian mutakhir melalui jurnal internasional. Nah, adapun hasil analisis artikel yang pertama yaitu yang saya temukan the validity and effectivity of learning using STEM model with biotechnology game, atau nantinya kita akan menganalisis validitas dan juga efektivitas pembelajaran menggunakan modul STEM dengan permainan bioteknologi. Nah, adapun hal yang artikel ini ditulis di JPBI, yaitu Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia oleh Sofia et al. Pada tahun 2020. Dan hal yang melatar belakangi Sofia et al. 2020 ini dalam melakukan penelitian ini yaitu dilatar belakangi dengan pendekatan STEAM yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan berbagai cara. Salah satunya digunakan sebagai pendekatan dalam mengembangkan bahan ajar, dan kemudian penelitian ini merupakan kombinasi antara modul dan juga game berbasis STEAM yang akan menjadikan pembelajaran materi bioteknologi ini nantinya lebih menarik dan efektif dalam kegiatan proses pembelajaran dan pengajaran, dan sehingga pendidik Indonesia atau guru nantinya dapat mencetak generasi sumber daya manusia yang mampu ahli di bidang bioteknologi. Dan penelitian ini pastinya bertujuan untuk mendeskripsikan modul IPA yang dibangun berbasis STEAM yang dilengkapi juga dengan permainan bioteknologi yang valid dan efektif untuk pembelajaran IPA. Nah, adapun metode penelitian yang dilakukan oleh Sofia et al. Pada tahun 2020 tadi menggunakan research and development dengan melibatkan siswa kelas 9F dengan total partisipan 3. Research and development yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendefinisian, kemudian ada perencanaan, pengembangan, dan juga ada diseminasi. Dan kemudian ada juga lembar validasi dan soal tes untuk mengetahui keefektifan pembelajaran endgame, pretest, dan juga post-test siswa. Dan pastinya sebelum melakukan pengembangan, produk terlebih dahulu divalidasi dalam mengukur seberapa viabilitas produk tersebut. Nah, adapun hasil validasi modul IPA yang lengkapi dengan game dapat dilihat pada tabel yang berikut ini. Nah, di sini disajikan bahwa modul bioteknologi berbasis STEAM yang dilengkapi dengan permainan bioteknologi layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan bahan modul IPA ini layak karena sesuai dengan kriteria validasi, di mana pada tabel bisa kita lihat ada the result of the validation of biotechnology module are equipped with the game, di mana ada 3 validator expert, yaitu ada material, kemudian ada media and development, kemudian ada user dengan average score of, yaitu kategori very valid, dan nantinya produk ini dapat digunakan dalam uji pengembangan. Nah, sebelum kita beralih ke uji pengembangan, berikut saya tampilkan mengenai cover dari modul IPA Bioteknologi, di mana ada cover modulnya, ada petunjuk penggunaan modulnya, kemudian ada kegiatan STEAM, kemudian ada halaman game yang berbasis bioteknologi dengan dilengkapi dengan scan barcode. Nah, sementara itu di pojok bawah yaitu ada tampilan dari info game, kemudian ada menu utama game, dan ada tampilan play game, dan kemudian juga ada setting game. Baik, berikutnya kita beralih ke uji efektifan modul yang diperoleh dari data pretest dan juga post-test. Data lengkap hasil belajar siswa ini dapat dilihat pada juga uji sampel. Dan bisa kita lihat langsung dari aspek kognitif, average value of the pretest and post-test ini memiliki nilai yang berbeda, di mana pretestnya bernilai 28,0 dan juga post-testnya 80,13, hingga kategori yang high atau tinggi. Nah, adapun pembahasan yang hasil analisis
dari validasi modul IPA dan uji keefektifan, yaitu modul IPA berbasis pendekatan STEAM yang dilengkapi dengan permainan bioteknologi ini dikatakan efektif, dan game bioteknologi ini mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga meningkatkan kreativitas bagi siswa. Dan hal ini nantinya akan merangsang siswa memiliki sebuah motivasi untuk memahami materi. Adapun kesimpulannya yaitu modul pembelajaran berbasis STEAM dengan permainan bioteknologi mendapatkan hasil kategori yang sangat valid dan layak efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Berikutnya kita beralih ke artikel yang kedua, yaitu yang berjudul The Effect of a Pedagogical STEAM Model on Student Project Competence and Learning Motivation, dan jurnal ini diterbitkan di Journal of Science Education and Technology, di mana ditulis oleh Chen Lianglin dan Chun Yen San pada tahun 2021. Dan nantinya kita di sini akan menganalisis pengaruh model STEAM pedagogi pada proyek siswa kompetensi dan juga motivasi belajar. Nah, hal yang melatar belakangi penelitian dari Lin and Tsai tahun 2021 ini yaitu dalam pendidikan STEAM sangat penting bagi siswa untuk memahami efek dari produk teknologi pada lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, mereka ini membuat model yang merupakan representasi objek atau sistem aktual yang didefinisikan dengan baik dan juga dalam satu pemodelan. Dan model STEAM pedagogis ini yaitu yang dirancang oleh Lin and Tsai memiliki model yang seperti dilihat pada gambar, yaitu ada scaffolding, kemudian ada tutoring, kemudian ada engaging, argumentation, and modeling. Dan model penelitian ini diusulkan dalam penelitian kali ini dalam menerapkan kurikulum STEAM interdisipliner, dan pengaruh model ini terhadap kompetensi proyek dan motivasi belajar siswa pun nantinya akan dievaluasi. Nah, adapun metode penelitian dilakukan oleh Lin and Tsai dalam membuat analisis pengaruh model STEAM pedagogi yang mereka rancang yang terdiri dari scaffolding, tutoring, engaging, argumentation, and modeling, yaitu menggunakan desain kuasi eksperimental di mana melibatkan 114 peserta yang direkrut dari sebuah sekolah menengah di Taiwan Selatan. Kemudian melakukan penelitian pendekatan analisis covariance untuk membandingkan data kuantitatif yang diperoleh, serta terdapat kuesioner kompetensi proyek prates dan motivasi belajar yang ditetapkan sebagai covariat, serta dalam penelitian ini juga terdapat sebuah wawancara semi terstruktur. Nah, baik, kita selanjutnya masuk ke tabel silabus kurikulum STEAM pada kelompok eksperimen. Nah, di sini terdapat silabus kurikulum STEAM, di mana ada lengkap ya, ada semester 1 hingga semester 2, kemudian ada pekan pertama hingga pekan terakhir di semester 1, kemudian ada pekan pertama hingga pekan terakhir di semester yang kedua. Kemudian di sini ada course unit, misalnya kita ambil semester pertama dan minggu pertama, yaitu course unitnya course introduction, kemudian objektifnya yaitu overview of the curriculum, dan disiplinnya yaitu menggunakan interdisciplinary dan pedagogic STEAM yang diperoleh dari pertemuan pertama pada semester pertama, yaitu S dan T, yaitu Science and Technique. Berikutnya kita beralih ke tabel ANCOVA untuk pos-tes 1 kompetensi proyek, di mana di sini terlihat grup dari eksperimen grup mendapatkan pretest dan post-test secara berturut-turut 3,10 dan 3,21, sementara comparison group mendapatkan nilai perolehan pretest sebesar 2,99 dan post-testnya 3,08. Kemudian untuk tabel ANCOVA untuk post-test yang kedua dalam kompetensi proyek, pada eksperimen group mendapatkan 3,10 dan 3,25, dan comparison group mendapatkan 2,99 dan 2,97 pada pretest dan juga pada post-test. Kemudian kita beralih ke tabel ANCOVA untuk post-test yang pertama dalam hal motivasi belajar. Nah, adapun eksperimen grupnya mendapatkan nilai pretest sebesar 3,25 dan post-testnya sebesar 3,31, dan untuk comparison grupnya 2,99 dan 3,01. Nah, kemudian terdapat juga wawancara semi terstruktur, di mana di sini saya mengambil 2 siswa yang saya highlight, yaitu siswa pertama mengatakan, after taking part in the curriculum, I was able to apply this approach while reading the social studies textbook. I used to read it slowly
and in detail, but now I'm able to know where the main point are immediately. Siswa yang kedua mengatakan the teacher would hand us some topic and some article where we had to do a presentation and sharing on stage after discussion in the group. And for me, this was great opportunity to build my self-confidence. Nah, berdasarkan hasil ANKOVA dari konstruksi integrasi pengetahuan dalam kompetensi proyek mengungkapkan bahwa setelah penerapan model STEAM pedagogis, nilai post-test yang pertama dan yang kedua dari kelompok eksperimen nilainya lebih tinggi daripada kelompok pembanding. Dan oleh karena itu, model STEAM pedagogis bermanfaat untuk meningkatkan integrasi pengetahuan siswa. Dan kemudian terdapat tadi analisis wawancara semi terstruktur, di mana jika kita simpulkan, siswa tersebut mengungkapkan bahwa partisipasi mereka dalam kegiatan proyek, penelitian, dan juga diskusi di kurikulum interdisipliner dengan modal STEAM pedagogis ini sangat bermanfaat untuk kompetensi mereka. Dan dapat disimpulkan bahwa model STEAM pedagogis yang diusulkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai referensi, baik itu bagi guru maupun bagi profesor untuk menerapkan kurikulum yang berbasis interdisipliner. Nah, kompetensi proyek siswa dan juga motivasi belajar siswa ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan yang relevan, seperti scaffolding, kemudian bimbingan belajar, keterlibatan, argumentasi, dan juga dalam pemodelan. Nah, berikutnya ada pun pertanyaan yang muncul ketika saya melakukan analisis artikel, baik itu yang pertama maupun yang kedua, yaitu setelah melihat keefektifan modul IPA berbasis STEAM dan permainan bioteknologi, bagaimana mensosialisasikan modul tersebut agar para guru lain bisa menggunakan modul pembelajaran tersebut, dan kemudian yang kedua, bagaimana persepsi siswa mengenai modal STEAM pedagogis serta pengaruhnya terhadap kompetensi proyek dan motivasi belajar siswa mereka. Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti model pedagogis STEAM dengan siswa yang sama sekali tidak mengikuti model pedagogis STEAM. Nah, ada pun konsep utama dan tanggapan, yaitu pembelajaran menggunakan STEAM ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menggabungkan dari seni yang mencakup sains, teknologi, teknik, dan matematika, dan saat ini kita pastinya memasuki abad ke-21 yang keseluruhannya serba teknologi, apalagi di tengah pandemi. Dan STEAM ini pada dasarnya terletak pada pemikiran kritis, inquiry, dan juga dalam pembelajaran berbasis proses. Dan keterampilan abad ke-21 pun melibatkan keterlibatannya dalam proses pembelajaran STEAM karena dapat terlihat keterlibatan siswa yang aktif dengan kelompok siswa, kemudian menciptakan solusi dan juga mampu mengeksplor pertanyaan dari berbagai macam perspektif mereka. Nah, ada pun kosakata atau istilah baru, yaitu ada STEAM yang merupakan pendekatan pembelajaran pada proses pendidikan yang menggunakan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Dan kemudian ada inquiry, yaitu yang merupakan sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan membuat siswa mampu menganalisis dan menemukan masalah dari proyek yang diberikan. Kemudian ada scaffolding, itu merupakan metode dari model pedagogi STEAM yang tadi dirancang oleh Lin and Tsai, di mana metode ini nantinya memberikan siswa tanggung jawab sepenuhnya guna mendapatkan pemahaman yang baru dalam suatu proses pembelajaran. Nah, refleksi saya setelah menganalisis hasil artikel, yaitu penggunaan modul pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat mengaktifkan siswa dan mampu belajar mandiri dengan model ataupun modul yang diberikan karena penggunaannya tidak sulit, kemudian penyampaiannya mudah dipahami, penyajian materi yang menarik, gambar, dan serta ada kegiatan STEAM, serta tes pemahaman, dan juga ada latihan soal yang disertai pembahasan dalam memudahkan siswa untuk menilai tingkat pemahaman mereka sendiri. Kemudian dalam kurikulum model STEAM pedagogis menekankan partisipasi aktif, komunikasi, interaksi, dan partisipasi kelas sehingga dapat mengembangkan keterampilan siswa untuk melakukan proyek dalam pembelajaran. Ya, baik. Berikut hasil analisis artikel yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.